Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La khawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Anak-anakku MTS Negeri 9 yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita oleh Allah diberikan kemudahan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang khususnya oleh Allah pada hari ini kita diperintahkan untuk berpuasa kurang lebih 1 bulan atau 30 hari. Pada kesempatan pagi hari ini, anak-anakku semuanya, kita akan membahas tentang moderasi beragama Islam rahmatan lil alamin. Pada kajian hari ini di Pondok Ramadan yang berjudul Moderasi Beragama Islam rahmatan lil alamin. Kata-kata moderasi ini adalah kata-kata yang mungkin asing di telinga kita. Moderasi ini adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan atau tidak ekstrim dan radikal dalam memandang sesuatu. Kemudian beragama di sini semua umat ini memiliki agama sendiri-sendiri yang dianutnya sesuai dengan kepercayaan. Kita sebagai umat Islam, khususnya orang Jawa, agama di sini diistilahkan dengan agomo ageming aji, yaitu pegangan hidup supaya manusia itu menjadi manusia yang aji atau yang berbudi pekerti, yang baik. Kemudian Islam rahmatan lil alamin. Anak-anakku, Islam adalah agama samawi atau agama langit, yang di situ Allah sendiri yang menurunkan agama itu melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada para rasulnya. Islam memiliki brand atau memiliki nama atau memiliki di situ unggulan, di mana setiap orang yang masuk agama Islam akan mendapatkan layanan atau pelayanan selamat atau menyelamatkan. Karena kata-kata Islam ini kata masdar dari kata salima yang artinya adalah selamat. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Afsus salam wabdulit ta'am," yang artinya yaitu afsus salam, sebarkanlah salam. Oleh karena itu, setiap orang yang muslim khususnya bertemu dengan muslim yang lainnya selalu diwajibkan atau diperintahkan untuk mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya adalah Assalamualaikum, semoga keselamatan, warahmatullahi, dan kasih sayang, wabarakatuh, dan keberkahan hidup ini tercurahkan dan tersampaikan kepada kalian semua. Karena setiap manusia pada dasarnya itu menginginkan 3 hal, yaitu pertama adalah keselamatan, di mana setiap manusia ingin selamat hidupnya di dunia, selamat hidupnya di alam kubur, selamat hidupnya di alam akhirat, sampai kelak nanti selamat hidupnya kekal di surga dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setiap manusia, setiap seseorang, entah itu orang muslim atau entah itu orang non muslim, itu hidupnya ingin menjadi hidup yang barokah wa barakatuh. Hidup yang berkah itu yang gimana? Hidup yang berkah itu hidup yang di situ di dalam kata-kata barokah itu terdapat birun, adalah kebaikan. Hidup yang selalu menjadikan orang lain itu baik.
Ketika ada orang lain itu dia merasa baik-baik saja, merasa tidak tersakiti. Kemudian adalah rahmat, di mana di situ kasih sayang selalu tersampaikan, selalu mendapatkan kasih sayang dari setiap individu yang lain. Kemudian adalah kafa adalah yang sempurna, di mana setiap manusia, setiap individu, setiap orang, setiap makhluk hidup ini ingin hidupnya sempurna. Dengan apa? Rahmah wa barokah, yaitu dengan keberkahan. Keberkahan yaitu sesuatu yang diterima. Karena kalau kita melakukan sesuatu tapi tidak diterima, ya mungkin buat apa begitu. Kemudian rahmatan. Rahmah di situ adalah kasih sayang. Kasih sayang di sini adalah kasih sayang untuk semuanya, bukan hanya manusia, tapi seluruh alam semesta, seluruh makhluk hidup ini butuh kasih sayang. Oleh karena itu, Islam ini hadir untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, yaitu wama arsalnaka rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad supaya kamu menjadi rahmat bagi alam semesta. Di sini kata-kata ka yang merujuk kepada Nabi Muhammad bisa kita teladani, bisa kita jadikan contoh. Karena setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada, lalu kepada siapa lagi ini rahmat akan disampaikan kalau tidak kepada kita semuanya. Jadi kita ini bisa mewakili setelah kita mencontoh Nabi Muhammad. Ka ini adalah kamu adalah saya. Jadi kamu, saya, kita semua di sini wajib memberikan rahmat, memberikan kasih sayang, memberikan kabar gembira kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini, seluruh ciptaan Allah. Jadi di sini Islam rahmatan lil alamin adalah agama Islam yang di situ semua makhluk hidup merasa dirinya aman, merasa dirinya diselamatkan. Kenapa? Kalau kita ingin menjadi rahmatan lil alamin, maka kita ini tidak boleh menjadi masalah di alam semesta. Kita tidak boleh dengan mengatasnamakan agama, kemudian kita membuat kerusuhan, kemudian kita membakar, kemudian kita mencaci maki, kemudian kita melakukan hal-hal yang keji, kemudian kita melakukan hal-hal yang di situ bersifat atau bersikap radikal, bersikap untuk menghancurkan demi dan atas nama agama, itu tidak boleh. Tapi kita harus lebih besar daripada alam semesta itu, karena kita ini oleh Allah sudah dijadikan wakilnya di muka bumi ini. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di mana saja kita berada. Karena bulan Ramadan ini adalah di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an pada ayat yang pertama di situ adalah perintah untuk membaca. Bacalah, Iqra, 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 bacalah. Kalau dulu sebelum Al-Qur'an tertulis seperti ini, tertulis di dalam kertas atau tertulis di dalam lembaran-lembaran, Al-Qur'an itu dihafalkan. Lalu bagaimana sebelum Al-Qur'an itu turun? Apakah tidak ada Al-Qur'an? Al-Qur'an yang ada dua. Yang pertama adalah Al-Qur'an yang Al-Kauniyah, yang kedua adalah Al-Qur'an Qauliyah. Al-Qur'an Al-Kauniyah ini Al-Qur'an yang bisa dibaca dan hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang selalu berpikir, orang-orang yang selalu memahami.
alam sekelilingnya. Kemudian Al-Quran yang qauliyah ini adalah Al-Quran yang tertulis seperti ini. Kitab suci Al-Quran itu namanya Al-Quran qauliyah. Sedangkan Al-Quran yang kaun ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang selalu berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi moderasi beragama Islam rahmatan lil alamin. Semoga kita semuanya ini menjadi rahmat bagi alam semesta. Rahmat yang pertama adalah rahmat bagi diri kita sendiri. Sebelum kita menyayangi orang lain, marilah kita menyayangi diri kita sendiri. Marilah kita menghormati diri kita sendiri. Kemudian kita ini harus mengerti siapa diri kita sendiri. Karena di dalam kitab-kitab salafus saleh, di dalam istilah bahasa Arab menyebutkan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengerti dirinya, dia akan mengerti tentang Tuhannya. Sebelum kita mengerti, kita mengetahui siapa diri kita. Kalau kita tidak tahu siapa diri kita tidak akan tahu siapa Tuhan kita. Lah, untuk mengenal diri kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan makhluk ciptaan Allah yang lain. Kita memahami bahwa ciptaan Allah ini banyak, ya kita hormati. Kita seyogyanya untuk tidak merusak apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bulan suci Ramadan ini semoga kita selalu merasa bahwa puasa ini melatih kita untuk peka terhadap lingkungan sekitar kita, peka terhadap sesama manusia, peka terhadap saudara-saudara kita yang mungkin di sana sedang merasa lapar. Sekarang kita ini di bulan suci Ramadan ini kita oleh Allah disuruh latihan bahwa kalau kita lapar, merasakan lapar, pasti saudara-saudara kita yang di sana yang tidak punya juga merasakan lapar seperti kita. Oleh karena itu, lapar salah satunya ini mengajarkan kita supaya kita ini memiliki kepekaan rasa, memiliki rasa untuk saling berbagi, yang nantinya setelah akhir di bulan suci Ramadan kita diperintahkan Allah untuk berzakat. Lah, inilah implementasi dari Islam rahmatan lil alamin. Islam sendiri artinya mengajarkan seluruh umatnya untuk saling hidup rukun, saling menyelamatkan, tidak ada radikalisme, tidak ada saling ingin merusak atau sebagainya. Kemudian di sini untuk menyebarkan rahmat, kasih sayang lil alamin bagi seluruh semesta alam. Karena yang ingin merasakan rahmat bukan hanya manusia saja, tapi jin, hewan, tumbuhan juga ingin merasakan rahmat Allah. Lah, kalau kita diberikan rahmat oleh Allah, maka janganlah rahmat itu kita miliki sendiri, tapi juga untuk disebarkan kepada yang lainnya. Bagaimana cara menyebarkan kepada yang lainnya? Ya dengan jalan menjaga supaya bumi ini seimbang. Bumi ini tidak sampai rusak. Karena kalau bumi ini sudah sampai rusak, maka yang terjadi adalah kehancuran, di mana yang satu dengan yang lainnya merasa ingin memiliki semuanya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, sekian kajian Islam di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita diberikan keberkahan umur, keberkahan ilmu, dan kita dapat menjalankan puasa Ramadan 1 bulan penuh
Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.